Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Tujuh korban kapal tenggelam di Selat Makassar dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Dampak penyakit mulut dan kuku, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Hasil plasma tidak jelas, petani protes koperasi dan perusahaan. Tujuh penumpang selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Pertiwi di Selat Makassar dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Ke samping. KM Ladang Pertiwi tujuan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep bertolak dari pelabuhan POTR Sulawesi Selatan Rabu lalu. Kapal yang mengangkut 43 penumpang tersebut tenggelam pada Kamis siang di Selat Makassar. 7 penumpang selamat dievakuasi tim SAR Banjarmasin pada Sabtu pagi. Ketujuh korban dibawa menggunakan kapal takbut atau penarik tongkang batu bara Sabang 25 menuju pelabuhan Trisakti di Banjarmasin Barat. Dari mana kita dapat infonya? Kami dapat dari Facebook. Bagaimana Terus bunyi? dari kaptennya itu ada mencantumkan nomor yang bisa dihubungi, terus kami hubungi. Terus kami disuruh ke Banjarmasin, ya sudah kami kesini. Ada awalnya mengetahui kalau di situ ada keluarga? Dari foto itu, dari video. Ada berapa orang keluarga di tiga orang? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki 1, 2 perempuan. Dua perempuan. Itu mau kemana sih rencananya kapalnya mau kemana? Dari Tujuannya? Makassar ke Pulau Pauter. Dari Makassar ke? Dari Pauter ke Pulau Pemantauan. Dari Dari Makassar. Makassar ke Pulau Pemantauan. Iya. Hari apa itu? Hari Rabu, Rabu ya. Kalau tenggelamnya tahu hari apa? hari Kamis. Kamis ya. Terus ini yang dievakuasi ke Banjarmasin ada keluarganya? Ada. Satu cowok, 2 cewek. Terpantau Minggu sore, 3 unit ambulan telah disiapkan untuk menyambut korban. Sejumlah keluarga korban dari Sulawesi juga menunggu di pelabuhan ini. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Tujuh penumpang KM Ladang Pertiwi yang selamat tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin Minggu sore. Mereka tiba dengan speedboat atau kapal cepat milik Basarnas pada sekitar pukul 17.55 WITA. Usai diturunkan dari kapal, para korban langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Banjarmasin. Kamis Pak, jam siang atau malam? Jam 1 siang. Itu kondisi kapal gimana Pak? Itu ombak keras Pak. Ombak keras. Iya. Terus mesin kapal nyala Pak? Tiba-tiba mesin kapal mati Pak. Oh. Tidak bisa menyalakan Pak. Hanya mati mesin kapal, setelah itu masuknya air ombak Pak. Itu terombang-ambing berapa lama Pak? Sampai di lautan? Dari jam 1? Mungkin sekitar 1 jam lah. 1 jam? Iya. Terus ada kapal, Tidak ada yang kapal lewat itu Pak. terus kapal yang menyelamatkan jam berapa? Jam 4 subuh malam. Subuh malam Pak ya? Terus Bapak pakai apa menggunakan ini? Gabus. Renang, gabus ya? Gabus. Ada berapa orang Pak penumpang di dalam? 4. Penumpang di kapal itu? Oh, Semua? semua lebih 40. Lebih 40. Yang ditemukan, yang belum ketemu berapa orang lagi tahu Masih Pak? banyak Pak. Sebanyak. Yang ditemukan baru 17 orang Pak. Kondisinya semuanya sehat. Saat diselamatkan itu kondisi korban itu di saat itu di mana Pak? Masih di laut atau di kapal? Sudah di kapal. Iya, sudah di kapal.
Kalau untuk ABK-nya sendiri, Pak? Ya kalau ABK itu posisi kita nggak tahu persis ya di sana, masih di lokasi kejadian ya. Karena ini tadi kita manifest sudah di Go 4, jadi semuanya korban yang 700 semuanya selamat. Pak, jumlah penumpang berapa orang Pak di kapal ini? Kalau informasi dari teman-teman Makassar itu ada 43. 43. Ya, ada 43. Jadi yang lainnya kita belum tahu persis, nanti menunggu informasi dari Makassar. Yang ditemukan berapa orang Mas? Yang saat ini kita tahu kita ada 7 ini di Banjarmasin aja, di Banjarmasin aja. Yang lain Sebelumnya ketujuh korban dievakuasi tim SAR Banjarmasin pada Sabtu pagi di perairan Makassar. KM Ladang Pertiwi yang mereka tumpangi tenggelam pada Kamis di Selat Makassar. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Pedagang Samsidi mengatakan akibat dilarangnya hewan ternak dari luar pulau, harga kambing naik 50%. Sebelumnya harga kambing 2 juta rupiah per ekor, kini mencapai 3 juta rupiah per ekornya. Harga ya Paksa naik ya. naiknya luar biasa, lain naik lagi kada ada barangnya. Berapa Pak? Bisa sekitar 1 juta naiknya. Sampai lah Pak 1 ekor kambing tuh 5 juta Pak. Apa harganya? Mm. Ya kan biasanya kan 2 jutaan aja. Mm. Jadinya wah ini 3 juta. Yang 2 juta tuh nah, jadinya 3 juta ada. Paling mahal berapa? Paling mahal ya kalau dulu 2,5, 3,5 wah ini. Itu pengaruh untuk bisa dari Jawa. Madura itu gimana? Pengaruhnya ya itu karena kada kawa ngirim dari Jawa tuh kalau barangnya kada ada kosong. Pak Haji, ada perbedaan Kak kambing lokal sama yang datang dari Pulau Jawa Pak Haji? Beda kalau dari lokal nih halus kambingnya, daun kada mencukupi. Sebelum adanya PMK, pedagang memasok kambing dari Pulau Jawa dengan jumlah sekitar 1.000 ekor per pekan. Kini pedagang hanya dapat membeli kambing lokal dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah berkisar 10 hingga 20 ekor saja per pekannya. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tujuh korban kapal tenggelam di Selat Makassar dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Dampak penyakit mulut dan kuku, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Hasil plasma tidak jelas, petani protes koperasi dan perusahaan. Hasil perkebunan plasma kelapa sawit tidak jelas. Petani di Kecamatan Tamban dan Mekar Sari Kabupaten Batola memprotes pengelola. Plasma di 2 kecamatan tersebut dikelola oleh Koperasi Maju Bersama dengan PT 3 Daun. Dalam rapat anggota tahunan RAT yang berlangsung akhir pekan lalu, puluhan petani dari 2 kecamatan tersebut menyampaikan protes. Menurut mereka, pengelola tidak transparan dalam menyampaikan laporan biaya perawatan perkebunan dan penghasilannya. Kebijakan plasma ini nggak jelas. Nggak jelas, terutama terkait keterbukaan, dapatnya berapa, pembiayaan berapa, terus
Misalnya pun nanti kami, misalnya yang anggota koperasi ini pun merugi, nggak jadi masalah. Yang penting ada keterbukaan. Jadi laporannya itu ya tiap bulan, jangan pas rat laporan 1 tahun dapatnya sekian, pembagian sekian. Sedangkan kita nggak tahu nih dapatnya dalam 1 bulan tuh berapa, gitu. Untuk biayanya berapa. Nah itu satu. Yang kedua, banyak dari sekian pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab oleh perusahaan maupun dari koperasi. Dan kami lihat juga perusahaan ngomong audit, tapi perusahaan juga tidak menyajikan hasil auditnya itu yang seperti apa, tidak dilaporkan juga, tidak di-share ke kami juga. Jadi kami ini kaget juga, oh ada audit, tapi kami nggak bisa lihat hasil auditnya tuh seperti apa. Gitu. Tahu-tahu ada laporan seperti ini dapatnya. Petani berharap koperasi dan perusahaan transparan dalam melaporkan pengelolaan plasma. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Petani di Kecamatan Tamban dan Mekar Sari Kabupaten Batola akhir pekan lalu memprotes pengelola plasma. Mereka mengaku kecewa perkebunan yang dikelola oleh Koperasi Maju Bersama dengan PT 3 Daun tidak jelas hasilnya karena tidak dilaporkan secara transparan. Ketua Koperasi Maksum mengakui pihaknya memang tidak transparan karena tidak memiliki petugas yang dapat melaporkannya secara rutin. Apa yang dimintakan oleh apa yang ditanyakan tadi memang kita akui tidak transparannya. Kenapa? Kita belum ada orang yang khusus men-share di grup itu pelaporan keuangan. Tapi kalau seandainya mereka datang ke kantor, ada. Jadi sementara ini pengelolaan lahan itu sendiri dari mana? Dari koperasi atau pihak perusahaan? Gabung, Pak. Gabung, kita bermitra aja untuk khusus. Dan kita sekarang sudah terpilah khusus inti. Sekarang kita sudah ada manajer plasma, koordinasi dengan plasma untuk meningkatkan perkebunan kita. Maksum memastikan semua data pengelolaan plasma termasuk keuangan ada di kantornya. Ia mempersilahkan petani datang ke kantornya jika ingin melihat data tersebut. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Warga yang bermukim di Pasar Batuah, kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur diminta segera mengembalikan aset. Aset harus dikembalikan pada akhir Mei mendatang karena revitalisasi akan dimulai. Warga yang bermukim di pasar tradisional ini berjumlah sekitar 500 jiwa. Mereka telah diberi pemberitahuan mengenai revitalisasi sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Mempertimbangkan sisi lain ya dalam hal pengembalian aset kita ini. Jadi sekali lagi hal-hal yang terkecil itu menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau toh memang ternyata ada pembuktian lain yang perlu dipertimbangkan dan segala macam, itu menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau yang pemberitahuannya itu berapa lama Pak rencananya Pak? Berlakunya sampai kapan? Ya, pemberitahuan pengembalian aset itu ke warga. Nah itu jadi itu tadi di SOP. Pikir di SOP sudah tadi. Jadi ketika ada pemberitahuan, nanti setelah itu baru muncul nanti SP aja langsung. Ya. Tapi belum tahu kalah sampai kapan. Jika tidak mengembalikan aset, warga bakal diberi surat peringatan SP 1 hingga 3. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tujuh korban kapal tenggelam di Selat Makassar dievakuasi tim SAR Banjarmasin.
Dampak penyakit mulut dan kuku, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Hasil plasma tidak jelas, petani protes koperasi dan perusahaan. Warga Pasar Batuah, Banjarmasin diberi surat peringatan SP1 karena belum mengembalikan aset. SP pertama diserahkan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP pada Sabtu siang. Kasatpol PP Ahmad Muzain mengatakan, jika warga tidak mengembalikan aset dalam waktu 7 hari, pihaknya akan melayangkan SP kedua. Kita sebelum menyampaikan surat pada hari ini sudah berkomunikasi dengan perwakilan warga melalui aliansi, ada ketua RT, ketua RW. Dalam pelaksananya, bagaimana kita lihat tadi, malah kita dibantu oleh jajaran mereka, oleh aliansi, oleh ketua RT dan ketua RW, sehingga pelaksananya berjalan cukup lancar. Paling sekitar 15-20 menit sudah tercover 190 kambing kepala keluarga yang ada di Pasar Batuah. Respon warga tadi pada saat menerima gimana, Pak? Dalam pelaksanaannya kan memang tidak terpantau nih untuk dalam hal ini. Sementara mereka bisa menerima, kami mempersilahkan kepada aliansi, warga dan sebagainya mempelajari dulu surat yang kita sampaikan tadi, sebagaimana yang kita harapkan mereka bisa membongkar sendiri dalam jangka waktu 7 hari, sebagaimana SOP yang kami pegang, yang sesuai aturan yang berlaku. Ada SP1 karena ada SP2, ada SP3. Tapi hari ini SP1 yang beliau mendatangkan Pol PP dan entah dari Kodim bagian saya. Nah, kami sangat mengapresiasi mendatangkan Pol PP ini yang begitu ramah, yang begitu sopan, dikarenakan beliau sudah membutuhkan itu dulu. Lain yang sebelumnya itu langsung datang dos saja. Kami memberitahu kami kalau gini kan enak jadinya. Nah, masyarakat santun menerima, kopi nyaman mengerjakan tugasnya. Itu yang kami sangat mengapresiasi dengan kopi. Terus tanggapan sangat tepat dengan adanya SP1 itu, Pak? Tanggapan warga di sini? Ya, mereka menyadari itu, memahami aja. Nah, nanti kan kami akan rapat kembali. Nanti akan rapat, menanggapi surat SP1 itu. Tentunya kami sudah punya LPH, tapi akhirnya yang menyikapinya. Warga diminta segera mengembalikan aset Pasar Batuah dan membongkar sendiri bangunannya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pembangunan fasilitas umum di desa terpencil Kabupaten Batola melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD telah mencapai 80%. TMMD ke-113 Kodim 1005 Batola di Desa Karangmekar, Kecamatan Mekarsari dimulai sejak 11 Mei lalu. Kegiatan bakti sosial prajurit TNI tersebut ditarget rampung 11 Juni mendatang. Adapun fasilitas umum yang dibangun diantaranya jalan, pos kamling, WC, dan renovasi masjid. Salah satu warga, Abdul Hamid, mengaku bersyukur fasilitas umum di desanya menjadi lebih baik dengan adanya program TMMD. Kami tentunya sangat berterima kasih atas bantuan dari Bapak TNI dan program TMMD yang membangun desa, dan terima kasih atas bantuan dari TNI yang kami dapat bantuan WC 1 buah. Bantuan yang dulu kami tidak pernah dapat WC, yang sekarang alhamdulillah sudah dapat. Dari di sebelah juga ada 3 WC yang dapat di Langgar yang kedua, dan dari masjid ada juga. Jadi kalau sebelumnya WC apa yang digunakan? Sebelumnya kami pakai WC tradisional aja, Pak. Bahasa kami nyebut jamban namanya. Okay. Yang di pinggir sungai-sungai seperti itu, Pak.
TMMD di Desa Karangmekar juga diisi dengan pelatihan tentang pertanian, Kamtipmas, dan kesehatan. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Komandan Korem dan Rem 101 Antasari meninjau pembangunan desa terpencil di Kabupaten Batola akhir pekan lalu. Pembangunan melalui program TMMD ke-113 di Desa Karangmekar, Kecamatan Mekar Sari tersebut dilaksanakan oleh prajurit Kodim 1005 Batola. Dan Rem Brigjen TNI Rudi Purwito mengapresiasi kekompakan prajurit dengan personel polisi dan warga yang bergotong royong membangun fasilitas umum di desa ini. Ia memotivasi semuanya agar selalu menjaga kekompakan dan terus semangat dalam berbuat kebaikan. Camat, para tokoh masyarakat, kita bisa memberikan masukan kepada pelaksana di lapangan, mana yang kira-kira dirasa kurang, perlu perbaikan, dan lain sebagainya, serta memberikan motivasi baik kepada TNI, kepada Polri, kepada dinas terkait, dan bersama masyarakat untuk bergotong royong bersama-sama membangun desa ini, sehingga paling tidak selangkah lebih maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Mekarsari dan di Desa Karangmekar. Sebelum meninggalkan Desa Karangmekar, dan Rem berbagi bantuan paket sembako untuk prajurit, personel polisi, dan warga. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Tujuh korban kapal tenggelam di Selat Makassar dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Dampak penyakit mulut dan kuku, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Hasil plasma tidak jelas, petani protes koperasi dan perusahaan. Tujuh penumpang selamat dari tenggelamnya kapal motor KM Pertiwi di Selat Makassar dievakuasi tim SAR Banjarmasin. Ke samping. KM Ladang Pertiwi tujuan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep bertolak dari pelabuhan POTR Sulawesi Selatan Rabu lalu. Kapal yang mengangkut 43 penumpang tersebut tenggelam pada Kamis siang di Selat Makassar. 7 penumpang selamat dievakuasi tim SAR Banjarmasin pada Sabtu pagi. Ketujuh korban dibawa menggunakan kapal takbut atau penarik tongkang batubara Sabang 25 menuju pelabuhan Trisakti di Banjarmasin Barat. Dari mana kita dapat infonya? Kami dapat dari Facebook. Bagaimana terus dari kaptennya itu ada mencantumkan nomor yang bisa dihubungi, terus kami hubungi. Terus kami disuruh ke Banjarmasin, ya sudah kami kesini. Ada awalnya mengetahui kalau di situ ada keluarga? Dari foto itu, dari video. Ada berapa orang keluarga di? Tiga orang. Laki-laki apa? Laki-laki 1, 2 perempuan. 2 perempuan. Itu mau kemana sih rencananya kapalnya, mau kemana? Dari tujuannya? Makassar ke Pulau Pauter. Dari Makassar ke? Dari Pauter ke Pulau Pemantauan. Dari Makassar. Makassar ke Pulau Pemantauan. Iya. Hari apa itu? Hari Rabu. Rabu ya. Kalau tenggelamnya tahu hari apa? Hari Kamis. Kamis ya. Terus ini yang dievakuasi ke Banjarmasin ada keluarganya? Ada. Satu cowok, 2 cewek.
Terpantau Minggu sore, 3 unit ambulan telah disiapkan untuk menyambut korban. Sejumlah keluarga korban dari Sulawesi juga menunggu di pelabuhan ini. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. 7 penumpang KM Ladang Pertiwi yang selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Minggu sore. Mereka tiba dengan speedboat atau kapal cepat milik Basarnas pada sekitar pukul 17.55 WITA. Usai diturunkan dari kapal, para korban langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Banjarmasin. Kamis Pak, jam siang atau malam? Jam 1 siang. Itu kondisi kapal gimana Pak? Itu ombak keras Pak. Ombak keras. Iya. Terus mesin kapal nyala Pak? Tiba-tiba mesin kapal mati Pak. Nggak bisa menyalakan Pak. Setelahnya mati mesin kapal, setelah itu masuknya air ombak Pak. Itu terombang-ambing berapa lama Pak? Sampai di lautan? Dari jam 1? Mungkin sekitar 1 jam lah. 1 jam? Iya. Terus ada kapal? Tidak ada yang kapal lewat itu Pak. Terus kapal yang menyelamatkan jam berapa? Jam 4 subuh malam. Subuh malam Pak ya? Terus Bapak pakai apa menggunakan ini? Gabus. Berenang, gabus ya? Gabus. Ada berapa orang Pak penumpang di dalam? Penumpang di kapal itu? Oh, semua? Semua lebih 40. Lebih 40. Yang ditemukan, yang belum ketemu berapa orang? Masih banyak Pak. Sebanyak. Yang ditemukan baru 17 orang Pak. Kondisinya semuanya sehat. Saat diselamatkan itu kondisi korban itu di saat itu di mana Pak? Masih di laut atau di kapal? Sudah di kapal. Iya, sudah di kapal. Kalau untuk ABK-nya sendiri Pak? Ya kalau ABK itu posisi kita nggak tahu persis ya di sana, masih di lokasi kejadian ya. Karena ini tadi kita manifest sudah di Boeing 4, jadi semuanya korban yang 700 semuanya selamat. Pak, jumlah penumpang berapa orang Pak di kapal ini? Kalau informasi dari teman-teman Makassar itu ada 43. 43? Ya, ada 43. Jadi yang lainnya kita belum tahu persis, nanti menunggu informasi dari Makassar. Yang ditemukan berapa orang Pak? Yang saat ini kita tahu kita ada 7 ini, ya, jadi Banjarmasin aja. Yang lain. Sebelumnya ketujuh korban dievakuasi tim SAR Banjarmasin pada Sabtu pagi di perairan Makassar. KM Ladang Pertiwi yang mereka tumpangi tenggelam pada Kamis di Selat Makassar. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, harga kambing di Banjarmasin melonjak. Pedagang Samsidi mengatakan akibat dilarangnya hewan ternak dari luar pulau, harga kambing naik 50%. Sebelumnya harga kambing 2 juta rupiah per ekor, kini mencapai 3 juta rupiah per ekornya. Harga ya Paksa naik ya. naiknya luar biasa, lain naik lagi kada ada barangnya. Berapa Pak? Bisa sekitar 1 juta naiknya. Sampai lah Pak 1 ekor kambing tuh 5 juta Pak. Apa harganya? Ya kan biasanya kan 2 jutaan aja. Jadinya wah ini 3 juta. Yang 2 juta tuh nah, jadinya 3 juta dah. Paling mahal berapa? Paling mahal ya kalau dulu 2,5, 3,5 wah ini. Itu pengaruh tidak bisa dari Madura itu gimana? Pengaruhnya ya itu karena kada kawa ngirim dari Jawa tuh kalau barangnya kada ada kosong. Pak Haji, ada perbedaan Kak kambing lokal sama yang datang dari Pulau Jawa Pak Haji? Beda, kalau dari lokal ini halus kambingnya. Daun kada mencukupi. Sebelum adanya PMK, pedagang memasok kambing dari Pulau Jawa dengan jumlah sekitar 1.000 ekor per pekan. Kini pedagang hanya dapat membeli kambing lokal dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah berkisar 10 hingga 20 ekor saja per pekannya. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.